Okay guys, welcome back to my channel. Um, Pertama-tama, um, perkenalkan, nama saya Rizky Farnasi Askar Iskandar, biasa dipanggil Askar. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, um, di sini um, kembali lagi di sini di video ini kita bakal membahas tentang functions dalam bahasa pemrograman komputer, tentang definisi fungsi, parameter, dan return value. Dan sini kita desain fungsinya via flowchart. Nah, nanti bakal ada demo activity-nya juga, nah project school grades, uh, pemecahan jadi fungsi-fungsi gitu. Jadi um, nah sebelum kita lanjut ke pemrogramannya, aku jelasin dulu apa sih fungsi itu artinya apa. Nah, kalau dalam Python, ya, fungsi itu adalah blok kode terorganisir yang dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu. Terus, fungsi itu dibuat agar program itu lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih efisien. Karena kita bisa memanggil fungsi itu kapan saja tanpa harus menulis ulang kodenya. Fungsi bisa dianggap seperti mesin kecil dalam pemrogram dalam program gitu. Kamu masukkan data parameter, kamu masukkan data parameternya. Nah, terus mesin yang mau memproses lalu bisa mengembalikan hasil. Hasilnya itu sama dengan return value gitu. Return value-nya gitu ya. Return value-nya. Nah, ciri-ciri fungsi dalam Python itu didefinisikan dengan kata kunci def, D, E, O, F gitu. Nah, biasa diberi nama deskriptif sesuai tugasnya dan bisa menerima input parameter gitu. Dan bisa menghasilkan output return value juga. Terus, nah kalau parameter itu apa sih? Nah, parameter itu variabel sementara yang dideklarasikan di dalam tanda kurung saat fungsi didefinisikan. Tujuannya adalah agar fungsi bisa menerima data dari luar dan memprosesnya di dalam fungsinya gitu ya. Dengan parameter, satu fungsi bisa digunakan untuk berbagai macam data tanpa mengubah isi kodenya. Nah, analoginya itu seperti uh, parameter buahnya kamu masukkan. Nah, fungsinya itu proses memblendernya. Nah, outputnya itu return value-nya itu kayak jus yang dihasilkan dari buah yang di blendernya itu gitu. Nah, kalau return value itu apa sih? Nah, return value itu kayak hasil hasil keluaran dari fungsi yang dikembalikan kepada pemanggil fungsi menggunakan kata kunci return gitu ya. Nah, berbeda dengan print. Nah, kalau print tuh print kan kayak begini, please provide. Misalkan ini ya.
di sini. Please provide a grade between bla bla bla. Nah, tapi bedanya kalau um, return itu dia mengembalikan yang bisa disimpan ke variabel atau digunakan di operasi lain gitu. Nah, contohnya itu kayak um, kalian mau nambahin A sama B, terus returnnya itu A plus B gitu ya. Jadi ya pokoknya um, kesimpulannya itu kayak kalau konsep itu kalau fungsi blok ada yang bisa dipanggil berkali-kali untuk menjalankan tugas tertentu, membantu membuat kode lebih rapi, modular, dan mudah dikelola. Nah, kalau parameter itu variabel di dalam fungsi yang menerima data saat fungsi dipanggil, memberikan fleksibilitas agar fungsi bisa digunakan untuk berbagai input. Nah, kalau return value itu nilai yang dihasilkan fungsi setelah diproses, dikirim kembali ke bagian program yang memanggil fungsi, atau kayak produk atau hasil akhir dari mesin setelah memproses bahan gitu ya. Itu analoginya. Kalau fungsi itu analoginya itu kayak mesin yang bisa kamu nyalakan kapan saja untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kalau analogi parameter itu kayak bahan baku yang dimasukkan ke dalam mesin. Nah, ini kalau return value-nya kayak aku bilang tadi, itu kayak analogi itu kayak produk atau hasil akhirnya dari mesin-mesin yang tadi gitu. Nah, oke. Sekarang, nah, oke guys, sekarang kita langsung aja kita praktekin ya ke scratch-nya ya. Ya, ada scratch. Ini adalah hmm, coding pemrograman kalkulator ya. Kalkulator. Jadi pertama ini nah kalau ini nih yang pink itu tuh um, instruksinya ya. Nah, jadi kalau ngeprint apa ngeklik jalanin ngekode apa codingnya itu bakal ke ini. Ini jadi ini sama ini tuh nyambung. Nah, ini sama ini nyambung, ini sama ini nyambung. Terus ini sama ini tuh nyambung, ini sama ini nyambung. Nah, ini kan yang paling pertama kan ini. Itu bakal ngomong welcome to the calculator. Terus provide two numbers and then an operation type. Nah, di sini ini ini tuh kalkulator tuh ngapain sih? Jadi ya cara pakai kalkulator gimana? Nah, jadi kita provide two numbers. Nah, nomor nomor ke satu itu kayak kita nulis dua. Nah, terus suruh nulis lagi. Nah, maksudnya ini kayak indeks satu apa, terus indeks kedua apa gitu. Nah, ini kalau nulis satu, kalau di sini kita tulis dua, terus tanya lagi indeks kedua apa. Nah, kalau indeks kedua itu indeks kedua juga. Nah, tanya lagi. Nah, operation type-nya itu apa? Satu itu for addition, dua for subtraction, tiga itu multiplication, four buat division. Jadi ini tuh ini ya, addition itu buat nambah, subtraction yang ini nih itu buat ngurang ya, ngurangin, multiply itu buat kali. Nah, kalau ini untuk ngebagi gitu. Nah, ini kan ada satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau satu coding itu add to number, number one, number two. Nah, ini tuh if-nya ya, itu if-nya tuh banyak banget. Jadi yang ini nih itu benar-benar kayak gini, kembali lagi ke sini.
Dan lagi benar-benar ditumpuk terus, ditumpuk, 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 gitu ya. Emang harus gitu, jadi emang panjang banget. Nah, yang kayak pertama itu satu, terus if satu. Nah, else-nya itu ke sini. If dua. Nah, kalau nggak mau dua, ya udah ke else. Nah, kalau else if tiga. Nah, kalau bukan tiga berarti else-nya empat. Empat, ya udah. Terus ada lagi else. Else-nya itu division by zero is not possible. Atau enggak, ini operation number is not correct, gitu ya. Karena kalau ini division by zero is not possible, soalnya kan ya apapun yang dibagi bagi atau dikali nol itu mustahil, apa emang nggak bisa gitu ya. Nah uh, ini semuanya yang ping-ping itu nyambung ya. Ini operasinya itu ya, yang bikin operasi itu kita tambahin dari operator, terus kita tambahin operation, plus sama dengan satu buat additionnya. Nah, add two numbers, subtract two numbers. Nah itu kan di sini ada yang ada ininya ya. Nah ini plus, ini min, bagi, ini kali bagi. Nah, oke. Terus ya udah paling terakhirnya join result, result. Ya ini result ya, hasilnya gitu ya, hasil dari ya ini semuanya ya. Sekarang kita langsung aja praktekin. Welcome to the calculator. Selamat datang ke calculator. Provide two number. Nah, nomor satu itu apa? Ya kan? Ya 10 deh. 10. Nah, nomor dua apa? Ya, nomor dua, nomor 5. Nah, satu for addition, dua itu for subtraction, tiga itu for multiplication, dan empat division. Eh, kita paling pertama dulu deh. Add ya. Udah, kita satu. Nah, kalau satu itu apa? Satu itu add, berarti nambah ya. Set. Oke. Nah, resultnya tuh langsung 6. Ya, ada di sini. Oke. Coba kita lagi ya. Welcome to the calculator. Coba 10, 10, terus nomor 2-nya kan 2 deh. Nah, oke, sekarang kita ke 2. Berarti ngurang ya. Resultnya 8. Sekarang kita coba em, ini ya, multiply. Oke. Nah, ini dengan satu kita 2 deh. Terus 10. Pokoknya mau dikali 10. Nah, jangan lupa buat yang kali itu ke operation type itu ketiga. Oh, udah deh. Jadi kan 2 dikali 10 ya 20 gitu. Kita coba lagi ya. Sekarang yang divide. Coba 100 dibagi 20. 4. Buat division 5. Oke, sekarang nah, sekarang pengen ini deh. Coba dibagi 0 ya. Coba 100 0. 4 ya dibagi 0. Division by zero is not possible. Nah, itu mustahil. Soalnya emang nggak bisa ya. Dibagi 0 tuh nggak bisa. Oke,
Oke, itu ya. Ini adalah eh, jadi fungsi parameter dan return value-nya ya. Jadi kalau fungsinya tuh ini, nah terus return value-nya tuh ini ya. Di fungsi itu kita maksudnya tuh indeks satu kita simpan, terus kedua itu kita simpan, nah parameter itu ini. Nah terus kita olah ya, kayak tadi dengan analogi eh, blender. Ini bahannya terus kita ini blendernya nih, terus jusnya itu ini nih keluar ke resultnya atau kayak total atau hasil kalkulatornya itu ini, penghitungan itu ini ya, jadi ini hasil buahnya gitu lah. Hasil jusnya gitu. Oke itu ya, kita sekarang lanjut aja ke selanjutnya yaitu uh, demo activity 7, project dan school grades. Oke guys, sekarang uh, kita lanjut ke project ini ya, project demo activity school grades ya, pemecahan jadi fungsi-fungsi. Nah ini kalau seperti yang saya tadi jelaskan fungsi-fungsinya gitu. Nah fungsi itu jadi nanti sini kita bakal masukin nilai-nilai ya. Nah terus nilai-nilainya itu nanti ada banyak nilai. Nilai itu dimasukin ke listnya ya. Nanti dari semua nilai-nilainya itu, dari semua listnya ini, itu dibagi ya, terus cari rata-ratanya apa gitu. Nah itu adalah project school grade ini ya. Jadi di sini kita bisa tulis berapa aja. Di sini tuh ini harus dalam ini ya, um, dari 1 sampai 10. Nah, jadi ini pakai ini ya, delete all grades dulu ya. Ini maksudnya delete all grades kan tadi sebenarnya itu ada grades di sini nih. Nah itu kalau mau ngulang ya delete dulu semuanya biar ini kosong. Biar bisa diisi lagi nanti. Terus get grades from user. Um, terus define grades, set actual grades to true. Nah, repeat until actual grades itu false. Itu false-nya kalau -1. Nah, kalau -1 itu maksudnya kalau kan ini bisa berapapun ya, nilainya pengen berapa, mau 10, mau 20, mau 30 nilainya, nilai misalnya nilai muridnya gitu. Nah, itu misalnya kalau udah 25 nih, itu pengen berhentiin, itu bisa -1. Nah, itu udah berhenti, berarti cuma 25 doang gitu. Terus jadi nah makanya ini kalau kita nggak nulis apa-apa, terus nanti kalau ngomong you've not given any grades, nanti juga bakal dihitung, bakal ini apa, dikasih tahu you've given length. Length itu kayak berapa nilai, kayak eh, nilai-nilainya tuh per murid tuh berapa gitu. Ya, maksudnya ini listnya tuh ada dalam kayak satu murid tuh satu nilai, berarti berapa muridnya gitu. Nanti bakal dikasih tahu
list minimum, maksimum, average-nya nih ya. Compute list minimum. Nah, kalau average-nya itu yang ini. Sum satu, um, nanti kayak dibagi ya ini. Terus, yaudah kita langsung aja praktekin ya. Misalkan satu, tiga, empat, lima, enam. Tapi ini harus, jangan lupa ini harus dari um, digitnya itu harus dari satu atau sampai 10 gitu. Nah, udah 15 nih. Udah 15 ya. Ya udah kita yang intinya udah sampai sini aja. Tambahin satu. Nah, tuh 15 grades. Jadi paling minimalnya itu minimalnya ya, terus maksimalnya yang maksimal itu paling gede dan kalau yang minimal itu paling kecil di nilai di list ini ya. Nih minimum item satu dari grades, index itu satu, length of grades, item, index, grades. Nah, itu minimum. Nih, ini yang bikin beda ya. Ini kalau ini maksimum, dia bakal nyari, nih pokoknya nyari satu index dan item index of grades. Grades itu yang ini. Bakal nyari minimum. Nah, set minimum to item index of grades. Item index by one. Nah, ini sama ya. Nah, apa ini itu dapatnya dari sini ya. Jadi ini biasanya itu kayak dari um, dari misalnya jadi fungsi-fungsinya ya. Jadi ini fungsi-fungsinya tuh disimpan ke listnya ya. Nah, ini listnya dia juga dijelasin ke di video aku sebelumnya, list itu. Nah, jadi itu disimpan ya. Terus ada ini ya juga parameternya. Nah, parameternya yang ini nih. Ini parameter, kalau yang ini parameternya minimum. Nyari minimal itu berapa, ini ada parameternya lagi. Nah, ini ada parameternya lagi. Nah, kalau yang return value-nya itu yang ini ya, saya join. Misalnya join tuh kenapa banyak, soalnya kita ada banyak kayak ini ya, mau ngejoin jawaban yang ini sama parameter ini sama parameter ini, itu jadi satu. Nah, ini juga ya, compute. Nah, ini parameternya itu yang ini, parameter yang ini tuh yang ini, parameter yang ini tuh yang ini, terus parameter yang ini itu yang ini. Nah, ya udah, kalau udah di compute semuanya, udah bekerja, udah dihitung sini, terus ya udah bisa join, digabungin join, ya gini ya tuh average-nya. Terus ini say ya, maksudnya ngomong minimumnya gitu, maxnya average, average-nya gitu ya. Namanya ya jadi gitulah. Jadi ya, ya seperti aku bilang tadi, ini ingredients-nya tuh ini, maksudnya ini buah-buahnya, grades-nya itu buah-buahnya kita masukin dulu, buah-buahnya yang banyak kita masukin ke blendernya. Nah, blendernya itu parameter yang ini ya, yang ini itu blendernya yang ini. Nah, itu, nah jus-nya itu yang ini ya, itu hasil dari semuanya itu.
gitu guys. Sekarang kita uh, lanjut aja ya ke Replit ya, ke coding Python-nya gitu. Hmm. Nah, ini waduh. Oke guys, nah kita lanjut ya. Wow. Maaf tadi ada error ya, ada technical difficulties. Jadi sekarang kita ke project ini ya, project Automate School Grade Statistic. Sama yang kayak ini ya, Demo 7 dan Project School Grades. Tapi kita ke Python ya. Kita dikerjakan di Replit ya. Nah, nah dev itu tadi yang seperti aku bilang, dev itu um, fungsi ya. Jadi fungsi itu biasanya pakai coding def. Nah, grades from user. X for grades true. While X for grades, nah, grade integral, nah, terus input next grade. Nah, ini maksudnya next grade bakal nanyain terus ya, next grade-nya apa, next grade-nya apa, next grade-nya apa. Itu sama kayak tadi, itu bisa nambah apa banyak sebanyak-banyaknya sampai di stop. Kalau if grade-nya -1 itu berarti false, ya udah berarti kalau false itu ya else, grade kayak gitu. Terus uh, complete list, sama ya, complete list minimum number list for number. Ini ininya ya, if number minimum, uh, itu bakal nge-return ininya, return minimumnya. Jadi itu terus ini ya, def compute list maximum number list, maximum number list. Terus for number in number list, if number, jadi itu maksimum sama dengan number list untuk number yang di number list. Jika number list itu maksimum, terus maksimum sama dengan number, ya udah berarti return maksimumnya. Jadi bakal diambil maksimumnya doang gitu. Nah, ini compute list average-nya, jadi rata-ratanya ya. Sum sama dengan for number in number list. Sum number average, sum dengan lain
number list. Nah, returnnya average. Nah, get grades from user if. Nah, ini kalau ini ya, ini if aja. Kalau kalau nggak ngasih, misalkan list A. Nah ya, misalnya kayak A, itu error ya, if not given any grade gitu. Maksudnya kayak ya udah berarti kalau nggak nulis sama sekali ya udah. Karena terus nah terus ini ininya ya, returnnya, return value-nya, itu return value-nya kita ituin semua, kita gabungin, if not given any grade, bukan, maksudnya you've given STM then grades. Nah itu minimum complete list, minimum itu yang tadi terus print min plus ininya, hasilnya max terus average. Oke, kita ini aja ya, dengan 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, terus berapa. Nah ya udah, aku pengen segini aja. Ya udah, ini cara berhentinya. Kan masih nanya next grade-nya apa, apa nilai selanjutnya apa. Tapi aku nggak mau ngasih nilai lagi. Ya udah, tinggal di ini aja, kasih min 1, udah cukup, cuman segitu doang nilainya. Ya udah. Nah terus ini bakal dikasih tahu if given 9 grades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If given 9 grades, nah minimalnya itu 8, itu 8 nomor paling kecil di listnya, terus maksimal itu 10, yang paling gede 10, terus rata-ratanya itu 9 titik, apa 9 titik 0, apa average ya 9 gitu. Ada ya mungkin itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga nilainya bagus, tugas ini nilainya bagus. Um, Sehat walafiat. UTS-nya lancar, nilainya A semua, IPK-nya bisa ya minimal 3,5. Sekian. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.